Dan apakah kalau misalnya Kak Monta itu ingin memilih 2 prodi psikologi sekaligus di Unpad sama di UNS sekaligus, itu apakah aman ya? Apakah aman ataukah tidak? Oke. Lulu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak Monta. Nilai rata-rata aman itu rata-rata dari semua komponen atau tidak ya. Teman-teman jangan salah ya, bahwa nilai yang dipakai untuk SNM itu bukan hanya rapot saja. Bukan hanya rapot. Dan rapot adalah salah satu bagian dari penilaian di SNMPTN karena ada 7-8 komponen, salah satunya adalah rapor. Nah, kalau yang ditanyakan kalau rata-rata nilai aman psikologi ini saya anggap nilai rapor, maka saya coba akan mencari kerpean ya. Unpad ya, Universitas Padjadjaran. Tentu nanti akan saya lakukan pembulatan ya. Psikologi Unpad itu masuk Saintek ya. Oke, kalau saya bulatkan itu 89. Kemudian yang ditanyakan adalah UNS, yaitu Universitas 11 Maret ya. 11 Maret itu juga masuk rumpun Saintek ya ternyata ya. Jadi psikologi di Unpad sama psikologi di UNS itu sama-sama masuk rumpun Saintek. Nah, nilainya 11-12 sih. Kalau si Unpad tadi itu 89, si UNS-nya itu 87. Ya, saya bulatin 87. Jadi 11-12. Nah, yang menarik, apakah data yang saya ini udah bisa dibuka? Saya akan coba. Nah, LTMPT udah bisa dibuka. Saya akan menuju ke bagian SNMPTN, kemudian saya akan menuju ke daftar daftar PTN dan Politeknik. Saya akan menuju ke Unpad. Mari kita kulik si Unpad yang psikologi itu seperti apa keketatannya ya. Dan apakah kalau misalnya Kak Monta itu ingin memilih 2 prodi psikologi sekaligus di Unpad sama di UNS sekaligus, itu apakah aman ya? Apakah aman ataukah tidak? Oke. Lulu, ini berat pakai banget. Silakan disimak ya bagi yang ingin menyimak. Tahun kemarin 2021 kuotanya 34. Nah, peminat tahun sebelumnya itu 2276. Maka tidak salah kalau keketatannya itu di angka mendekati 1%. Saya akan coba gini, 34 kalau saya bagi 2276 itu sama dengannya 0,014. Kalau saya kasih 100, nah 1,49%. Berarti ini super duper pakai ketat. Dan kalau boleh saya klaim, prodi terketat di Unpad untuk kategori Saintek ya si psikologi ini. Nah, sekarang saya akan menuju ke yang UNS. Saya ganti PTN dulu. Kemudian saya akan menuju ke Universitas 11 Maret yang sama-sama dari Jawa Tengah ya. Yes, nah ini guys, menarik ya. Ini satu untuk menjawab, sekalian nanti kalian bisa kasih tutorial sendiri. Di psikologi itu 30 daya tampungnya. Peminat tahun sebelumnya 1638. Jadi kalau saya bikin keketatan, maka saya tinggal bagi saja ya. Saya tinggal bagi saja 30 kuotanya. Bahkan lebih sedikit guys daripada si Unpad tadi masih 34. Ini 30 saja. Saya bagi dengan 1638. Ketemunya bahkan kalau saya kali 100 itu 1,8. Jadi guys, inilah kesulitannya. Memang memilih psikologi di Unpad sama di UNS itu tidak ada larangan. Cuman yang jadi pertanyaan adalah gini. Setiap PTN akan memprioritaskan mereka yang masuk atau yang memilih di pilihan pertama. Nah, pilihan kedua akan diseleksi kalau yang dari pilihan 1 itu belum terpenuhi kuotanya. Nah, kemungkinan kecil, ini kita ngomong di atas kertas ya, tidak ngomong keajaiban. Kita ngomong yang normal saja.
secara normal kemungkinan kecil psikologi itu UNS itu dari pemilih di pemilih kedua. Ini di atas kertas ya, di atas kertas, in theory not in reality. In teorinya kayaknya susah banget si UNS ini atau si psikologi UNS itu jika ditempatkan di pilihan 2, pemilihnya bakal mempunyai peluang lolos karena 2 PTN ini dan 2 prodinya juga sama-sama ketat. Ingat ya, aturan LTMPT, bukan saya yang ngomong, bahwa pemilih pertama atau PTN akan menyeleksi mereka yang menaruh sebuah pilihan di pilihan pertama. Dan siapa yang diseleksi di pilihan 2 adalah mereka yang, kalau beda PTN ya, bila kuotanya masih tersedia, sisa dari pemilih dari pilihan 1. Itu masalahnya. Jadi teman-teman hati-hati, secara pilihan tidak dilarang memilih psikologi Unpad di pilihan 1, memilih psikologi UNS di pilihan 2 itu tidak dilarang, namun secara strategi tentu itu sangat berbahaya buat peluang lolos di pilihan 2 andai kata di pilihan satunya tidak lolos. Di atas kertas kalau saya mau merediksi, sekali lagi ini prediksi, ada keajaiban itu di luar konteks. Bila ada yang milih psikologi Unpad di pilihan 1, lalu psikologi UNS di pilihan 2, jika tidak lolos di Unpad, saya berkemungkinan atau membuat kemungkinan dia juga tidak akan lolos di pilihan 1. In teori di atas kertas seperti itu. Jadi saya tidak sok tahu atau mendahului sesuatu yang belum terjadi. Tapi secara teori hitung-hitungan seperti itu guys ya. Ya lebih baik gimana kalau Kak Mon ini ya coba cari prodi lain di Unpad. Kalau memang psikologi Unpadnya jadi prioritas pertama, maka cari prodi lain selain psikologi di pilihan kedua yang mungkin masih diminati tapi sama-sama sainteknya juga ya. Kira-kira gitu. Nah, buat teman-teman yang lain yang ingin diberikan pertimbangan secara lebih holistik ya harus segera klik link yang ada di bio untuk ikutan program sukses SNMPTN 2022. Ingat ya, di postingan ini Kak Ayunda pernah memposting ada satu anak yang untuk memperoleh PTN harus 22 kali ikut tes. Nah kalian nggak mau toh lolos langsung sekali saat SNMPTN. Nah dicoba aja peruntungan kalian lolos SNMPTN itu melalui program sukses SNMPTN yang diselenggarakan oleh Menuju PTN.